Setengah jam kemudian, Charlotte menghela napas seraya, memejam dan tengadah di depan Bian. Ya Tuhan ya Rab, demi apa aku hingga tak bisa mengenali mana Julia mana April. Bisa-bisanya aku dibodohi oleh anak dan menantuku. Bagaimana kalau papamu tahu? Bahaya untuk sakit jantungnya, Bian. Desis Charlotte setelah Abian berterus terang pada Charlotte. Charlotte Eugenia, mama tiri Abian yang dulu tidak pernah menyayanginya kini melemah. Secara tulus Charlotte mulai melunak terhadap Abian. Kasih sayang Brandon padanya meluluhkan kecemburuannya terhadap Abian. Aku pasti akan menceritakan semua pada papa. Tak mungkin aku mengubah akta kelahiran April menjadi Julia. April masih memiliki seorang ayah, Ma. Aku punya ayah mertua, sahut Abian. Charlotte mengelus dada berkali-kali. Analisaku benar-benar tepat sekali. Kalian bersandiwara. Sikap aneh istri kembarmu memang mencurigakan. Oh, ya Tuhan, harusnya Mama jadi peramal atau sutradara film, iya. Mama bisa tahu keseluruhan ceritamu. Tak disangka jika praduga Mama benar adanya. Charlotte geleng-geleng seraya memijat dahinya. Maafkan aku, Ma. Ucap Bian. Jadi yang sekarang berada di rumah adalah April. Abian mengangguk. Siapa tadi? Okan dan Rifan benar bukan selingkuhannya. Bukan, Ma. Rifan anak yang sangat kehilangan mamanya. Istri Okan meninggal saat melahirkan anak keduanya. Rifan sangat terpukul hingga sering sakit-sakitan. Dia menganggap April adalah mamanya. Charlotte mengembuskan napas lega. Lalu di mana Julia? Ada hal lain yang belum aku ceritakan tentang Julia. Tapi Julia saat ini memang tidak akan pulang ke rumah karena dia tahu April ada di sini. Abian tak tega menyebut nama Carlos jika harus menceritakan sepak terjang Julia. Carlos sudah benar-benar berubah. Sederet perempuan yang pernah dekat dengan Carlos patah hati karena Carlos tidak lagi melirik dan menghambur-hamburkan uang untuk mereka. Abian ingin meminta izin Melissa apakah dia berkenan jika nama suaminya dilibatkan dalam asmara terlarang yang dilakoni oleh Julia. Ada apa gerangan dengan Julia? Charlotte penasaran. Nanti saja, Ma. Panjang ceritanya. Aku hanya ingin tahu, andai boleh memilih, siapa yang akan Mama pilih? Julia atau April untuk jadi istriku? Charlotte melongo. Apa maksudmu? Kamu akan menceraikan salah satunya. Abian mengangguk. Punya dua istri dengan wajah yang sama rasanya aneh juga, iya. Keke Abian pelan. Mama lebih suka istrimu yang cerewet dan bisa benerin keran. Ucap Charlotte tegas. Dia beneran bisa benerin keran, Ma. Iya, waktu itu keran di wastafel pantry airnya terus ngalir. Gustav sedang pergi. Saat Mira hendak memanggil satpam atau salah seorang driver di rumah ini untuk patah hati karena Carlos tidak lagi melirik dan menghambur-hamburkan uang untuk mereka. Abian ingin meminta izin Melissa apakah dia berkenan jika nama suaminya dilibatkan dalam asmara terlarang yang dilakoni oleh Julia. Ada apa gerangan dengan Julia? Charlotte penasaran. Nanti saja, Ma. Panjang ceritanya. Aku hanya ingin tahu, andai boleh memilih, siapa yang akan Mama pilih? Julia atau April untuk jadi istriku? Charlotte melongo. Apa maksudmu? Kamu akan menceraikan salah satunya. Abian mengangguk. Punya dua istri dengan wajah yang sama rasanya aneh juga, iya. Keke Abian pelan. Mama lebih suka istrimu yang cerewet dan bisa benerin keran. Ucap Charlotte tegas. Dia beneran bisa benerin keran, Ma. Iya, waktu itu keran di wastafel pantry airnya terus ngalir. Gustav sedang pergi. Saat Mira hendak memanggil satpam atau salah seorang driver di rumah ini untuk membetulkan,
Istrimu melarangnya. Dia sendiri yang membetulkan keran air. Mama sampai bingung melihatnya, tutur Charlotte. Abian tersenyum. April serba bisa, Ma. Yang dia tidak bisa itu memasak dan menyulam, kebalikannya dari Julia. Ah, ya. Mama baru ingat, sejak pulang dari Bali dan hamil, Mama nggak pernah lagi melihatnya memasak makanan kesukaanmu. Dia juga polos tanpa riasan. Mama pikir, mungkin itu bawaan bayi lelaki yang dikandungnya. Ternyata memang kepribadian April dan Julia sungguh bertolak belakang. Sepertinya semua senang jika April kembali ke rumah ini. Bukankah Kak Mel dan Diandra bersahabat dengan Julia palsu? Papamu juga lebih lepas saat bersama April. Istri keduamu itu senang menemani papa berjemur. Mama kurang suka. Takut perawatan kulit mama percuma kalau tiap hari berjemur. Charlotte mengelus kedua pipinya dengan manja. Abian tersenyum. Lega sekali hatinya karena tak ada satupun penghuni rumah yang akan menentang kembalinya April. Ya sudah, kita sudahi dulu obrolan kita. Nanti mama bingung jawab apa kalau papamu tanya apa yang kita bahas berlama-lama di taman. Yuk, masuk rumah, yuk. Ajak Charlotte. Abian tersenyum. Suara, ekspresi dan kelembutan Charlotte sebagai seorang ibu sepenuhnya dirasakan oleh Abian. Kemunculan April adalah pembawa berkah yang dikirim Tuhan untuk keluarganya. Jam 12 malam Abian terbangun. Setelah pembicaraannya dengan Charlotte, Abian hanya menengok sebentar ke kamar Kinan. Ibu dan anak itu sudah tidur. Bian masih harus berkutat dengan pekerjaannya. Dia tertidur dengan kepala tertelungkup di atas meja. Abian keluar kamar hendak melihat April dan Kinan. April tidur dengan memeluk Kinan di kasurnya. Yusna tertidur di single sofa. Dipandanginya pemandangan indah tersebut oleh Abian dengan hati yang kian menghangat. Memang sudah sepantasnya April yang harus berada di rumah sebagai istrinya. Sayang, papa pinjam mamamu lagi, iya. Bisik Abian di telinga Kinan dan mengecup pipinya lembut. Pelan, diangkatnya tubuh April lalu dibopong menuju kamarnya. Diletakkannya tubuh April di atas kasur lalu Abian merebahkan diri di sebelah April. Dia terus saja memandangi April dengan penuh rasa syukur karena berhasil menemukannya kembali. Dirapikannya surai di dahi April. April terusik. Tubuh April miring lalu sebelah tangannya menepuk-nepuk perut Abian. Abian menahan tawa geli. Pasti April pikir dia sedang menepuk-nepuk Kinan. Tepukan April memelan, jemari tangan April menyelusuri tubuh Abian. Dia heran, kenapa seperti bukan menepuk kain bedong Kinan. Dia seperti memeluk dan menepuk tubuh orang dewasa. April membuka mata dan terbelalak seketika. Mamas. Pekik April seraya bangkit dari posisinya. Abian tersenyum. Iya, ini aku. Aku bukannya ada di kamar Kinan, iya. April kebingungan. Iya tadi, terus aku gendong kamu ke kamar ini. April mengernyit dan lalu turun dari kasur. Aku mau kembali ke kamar Kinan. Takut Nona Julia pulang. Mau kemana? Di sini saja. Tak akan ada Julia. Abian berhasil mencekal lengan April. Aku mau ngapain di kamar ini? Tanya April bingung. Tidur denganku? Jawab Abian seraya menarik pinggang April. Ih, enggak. Apaan sih Mamas? April berusaha menepis tangan Abian yang melingkar di perutnya. Kamu nggak mau tidur denganku? Tanya Abian. April menggeleng. Enggak, kenapa? Enggak mau. Kenapa? Tanya Abian lembut. Karena kita masih sah suami istri, April. Jadi tak ada yang harus kamu risaukan jika malam ini kamu tidur denganku. Enggak mau. April bersikukuh menolak.
Dosa lo menolak permintaan suami, ucap Abian. Ih, lepas. April berontak. Bukannya terlepas, pelukan Abian semakin mengetat. Kedua lengannya yang kokoh dan kekar berhasil menelikung Tu-6U April hingga berada di bau empatnya. Abian dengan cepat memempat Good Beep 1R April. Tak ada penolakan ataupun balasan dari April. Abian pun melepaskan pagutannya. Kenapa diam? Bisik Abian. Berontak salah, diam salah. Aku harus gimana? Aku dipaksa suamiku sendiri. Gerutu April. Jadi kamu masih mengakui kalau aku suamimu, gadis ceroboh. Keke Abian kembali satu umat benda K3 nyal milik April yang berempat rena M3 Rah Muda Mengnolda. Malam itu, Abian dan April melakukan penempatuan untuk yang ketiga kalinya dan anehnya Abian kembali berhasil menaklukkan April. Mamas, udah, sih. Aku seharian abis cari lahan. Capek, pinta April lemas. Abian menurut. Dia mengusap peluh di wajah April, mengecup keningnya lembut lalu tertidur pulas dengan pelukan yang erat, seolah tak ingin lagi April lepas dan pergi dari hidupnya. Bian, aku harus pulang kemana? Julia mengirimi Abian pesan karena panggilannya tak kunjung diangkat. Abian termenung. Sebelumnya, cintanya pada Julia begitu besar. Dia merasa iba karena Julia tak punya tempat tinggal lain selain rumah kakak pantinya. Tinggal saja dengan Dr. Bram. Balas Abian. Bram masih tinggal dengan orang tua dan adiknya, tak mungkin aku tinggal bersamanya. Abian tercenung beberapa saat. 3 hari lagi kita bertemu. Untuk sementara, kamu bisa tinggal di hotel. Tulis Abian. Aku akan kembali ke rumah, kan? Tanya Julia. Masih mempertanyakan hal itu. Apa kamu tidak punya rasa malu, Julia? Balas Abian. Abian mematikan ponsel. Hari ini dia tak ingin diganggu oleh rengekan si pengkhianat cintanya itu. Pekerjaannya semakin menumpuk setelah dia menjabat posisi tertinggi di perusahaan. Untung saja Zevan dengan otak cerdasnya selalu mendampingi Abian. Saat Abian buntu mengambil keputusan, Zevan selalu memberinya solusi dengan ide-ide cemerlang. Tak heran Zevan adalah salah satu orang yang paling dipercaya oleh Brandon. Terlebih, sikap loyal Zevan sudah tidak diragukan lagi. April mengabari Bahar jika dirinya tidak akan pulang entah dalam waktu berapa lama karena dia disandera suaminya sendiri. Kamu tetap nurut pada suamimu, April. Walau bagaimanapun cerita awalmu dengan Abian, pernikahanmu halal dan kamu masih sah menjadi istrinya, pesan Bahar pada April. Di rumah Abian kini, April berkenan tinggal, bukan karena bayaran yang ditawarkan Abian, melainkan menuntaskan rindunya pada Kinan. Perkara Julia, April tak mau pusing. Memberi ASI pada Kinan membuat April mengabaikan hal lainnya. Selain bercanda dengan Kinan, April pun senang berjumpa kembali dengan Felicia. Dipeluk dan dielusnya kucing berbulu putih tersebut. Mami Dian selalu ngajakin kamu ke pet shop, iya. Ujar April menimang dan mengelus-elus Felicia yang tampak bersih dan sehat. Aku, Lia. Bukan Diandra. Diandra sedang hamil, dia nggak boleh terlalu dekat dengan Feli. Tukas Melissa muncul di teras samping. Kak Mel, ini aku. Desis April. Aku tahu, bisik Melissa. Kok, bisa tahu? Aku kan dandan ini. Pakai dress panjang pula. Sejak malam kamu datang memberi Kinan ASI, aku tahu itu kamu, April. Gestur tubuhmu juga berbeda dari Julia. Dagumu rendah, kau tak pernah tengadah. Sorot mata Julia berkilat licik. Tapi matamu lembut dan jenaka, mirip Kinan, tutur Melissa. April tersenyum. Lia. Panggil Diandra dari dalam rumah. Ses.
desis Melissa. Aku di teras, Kak. Seru April. Diandra muncul dan mengernyit melihat April menggendong Felicia. Kamu di Ruqyah di mana oleh suamimu? Tanya Diandra. April tersenyum. Di Pak Ustadz Kholil, jawab April asal. Oh, ya. Mempan? Ya. Bisa Ruqyah aku juga, enggak? Tanya Diandra serius. Kamu kenapa? Tukas Melissa. Aku kok jadi bucin akut sama Zevan. Apa kena pelet? Iya. Diandra mode serius. April tertawa. Itu sih karena pesona Zevan yang makin kesini makin abrakadabra, bisa menyulap hatimu jadi oleng. Diandra semakin mengernyit, dia menempelkan punggung tangan di dahi April. Kamu kemarin kesurupan, iya. Muka jutek, judes, sombong dan menyebalkan. Gerutu Diandra. April mesem seraya melirik Melissa. Kangen aku yang periang gini, iya. Tanya April. Diandra mengangguk. Hei selama kamu di Paris, tiap minggu aku bawa Felicia ke pet shop. Dimandiin, dikasih vaksin dan disinfektan. Ucap Diandra. Itu aku. Sanggah Melissa. Aku yang punya ide. Kamu yang antar aku. Diandra tak mau kalah. Terima kasih kalian sudah menjaga Feli, ucap April sungguh-sungguh. Diandra sebetulnya merasa bersalah karena Cassandra tewas keracunan oleh obat penggugur kandungan tempo hari. Kenapa baru berterima kasih sekarang? Kemarin-kemarin kamu cosplay jadi pemeran antagonis sinetron. Diandra duduk di depan April. Mungkin aku lagi datang bulan. Jadi bawaanku sensi terus. Atau ya nifasku belum selesai kemarin. April beralasan. Memang ibu yang sedang nifas bisa sensi. Tanya Diandra. Baby blues mungkin. Sahut April berharap Diandra tidak banyak bertanya. Non Julia. Ingrid muncul bersama Mirah. Iya, Ingrid, kenapa? April tersenyum. Enggak, manggil aja. Sahut Ingrid bingung. Kepribadian nona muda ketiga di keluarga Prasmor sering membuatnya bingung. Tumben gendong Feli. Kemarin ditendang-tendangin. Ucap Ingrid lugu. Melissa menyikut lengan Ingrid dan memberi kode agar tidak banyak tanya. Ingrid, tadi Julia merasa kering tenggorokannya. Minta jus penghilang galau buatanmu. Ayo, buatkan sana. Melissa mengalihkan pembicaraan. Pakai es, gula dan susu. Tanya Ingrid. Iya, dong. Sahut April dan Melissa bersamaan. Oh, kirian buah aja gitu dihancurin tanpa es kayak kemarin. Ingrid berlalu dengan bingung. Julia memang tidak suka jus buah dengan campuran es, gula ataupun susu. Berbanding terbalik dengan April yang menyukai air dingin serta manis. Sementara Mirah mendekat pada April. Dia menghidu aroma tubuh istri Abian itu. Benar, parfumnya berbeda. Nona Julia yang angkuh dengan Nona Julia yang ramah punya selera parfum yang berbeda. Batin Mirah. Kenapa, Bu? Tanya April. Ibu. Dari kemarin dia kembali memanggilku ibu. Baiklah, satu lagi yang akan membuatku yakin, aku harus memastikannya. Saya baru beli pepaya di toko organik. Nona mau? Mirah menanyakan buah kesukaan Julia. Oh, boleh-boleh. Sahut April. Mirah dengan gesit masuk rumah hendak mengiris buah pepaya. Bahkan Ingrid kalah gesit. Mirah sudah kembali dengan cepat ke teras dan sengaja mengupas pepaya tanpa membuang bijinya. Hati Mirah berdebar saat April menyingkirkan biji pepaya. Selamat datang wahai Nona Julia palsu. Saya yakin Nona adalah dua orang yang berbeda dengan wajah serupa. Siapapun Nona saat ini, saya lebih menyukai Nona. Nona Julia yang ramah,
yang bisa membetulkan keran air yang rusak. Nona Julia yang suka sekali dengan balado ikan teri. Benar, Nona Julia yang pandai memasak tidak suka ikan teri, katanya kampungan. Baiklah, entah ada drama apa di antara kalian wahai istri-istri Tuan Abian. Aku Sumira Volen menyukai Nona Julia yang saat ini berada di hadapanku. Mirah membatin senang dan bahagia. Keesokan harinya, April ditelepon oleh pemilik bangunan kos-kosan tempat di mana April terjatuh. Dia menanyakan kepastian pembelian yang pernah dijanjikan April. Maaf, Pak. Saya ada urusan mendadak. Nanti saya minta saudara lelaki saya untuk menemui Bapak besok mengenai pelunasan, ucap April merasa tidak enak dan segera menutup telepon. Jadi beli tempat kumuh dan horor itu? Tanya Abian. Jadi, dong. Letaknya sebetulnya strategis. Dekat dengan area industri. Cuma karena terbengkalai dan kusam jadi kesannya horor. Kalau kurenovasi jadi bangunan baru, pasti banyak yang mau menyewa lagi, jawab April yakin. Abian tersenyum. Cita-cita April punya kontrakan 1000 pintu tidak dilupakannya. Sini, duduk di sebelahku. Abian menepuk sofa di sebelahnya. April menurut. Aku akan menceraikan Julia, ucap Abian. April terkejut. Kenapa? Mengalirlah cerita perihal sepak terjang Julia selama ini. Saat menyebutkan nama Carlos, April diam saja. Kenapa kamu nggak terkejut? Tanya Abian. Aku sudah tahu sejak awal. Sejak Carlos menggodaku di hari pertamaku bekerja sebagai istrimu. Abian terbelalak. Apa yang Carlos lakukan? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Abian mencekal pergelangan tangan April. Carlos menyergapku di selasar kamar, dia hendak menciumku. Terus, Abian mulai emosi. Terus ku tendang perkututnya. Dia jelas kesakitan, kiki April. Dia tak berhasil menyentuhmu, kan? Abian cemas. Enggak, yang berhasil melihat auratku pertama kali, yang mencuri ciuman pertamaku kan bibirmu, Tuan. Jangan panggil aku Tuan. Dulu jangan panggil Mamas. Sekarang jangan panggil Tuan. Aku harus manggil apa, dong? Tunggu, aku mencuri ciuman pertamamu. Tanya Abian. April mengangguk dan lalu mengisahkan kembali bagaimana awal mulanya Abian berhasil mencuri ciuman pertamanya. Jadi waktu itu aku tidak bermimpi. Enggak, yang dicium siapa, yang di pikiran hatimu siapa? Sakit hati Eneng, Bang. April mengelus dada. Abian memeluk April. Maaf, dulu aku bodoh, terlalu cinta dan percaya pada Julia. Jadi sebenarnya dulu pun kamu sudah mengetahui arti tulisan diari Julia. Iya. Kenapa berlagak tak paham apapun? Terus aku harus lapor Nona Julia ada main dengan Carlos. Aku tak punya bukti, hanya akan menciptakan huru-hara tidak jelas. Oh, apa Mamas ingat Carlos pernah dibalut kepalanya beberapa hari? Yang dia bilang berkelahi di pub. Itu bohong. Kepalanya kupukul pakai guci milikmu di perpustakaan. Bu Mirah yang membereskannya. Jadi bukan kucing yang memecahkan guci di perpustakaan. Bukan, itu aku. Sahut April. Abian menjentikkan jari ke dahi April. Mamas sakit tahu. Lama-lama keningku bisa jenong. Gerutu April. Memang sudah jenong, kok. Sahut Abian. Bibir April maju beberapa centi seraya mengelus dahinya. Bisa-bisanya kamu dan Bi Mirah diam 1000 bahasa padaku. Abian tak terima. Jangan salahkan Bu Mirah. Beliau di sini kebingungan. Kesana majikan, kesini majikan. Lebih baik diam. Toh, yang terpenting Carlos tidak berhasil memperdayaku, ucap April.
Abian menghela napas pasrah. Pintu kamar diketuk. "Bian," dipanggil Mama. Seru Diandra dari luar kamar. "Nanti kita lanjutkan pembicaraan kita. Aku temui Mama dulu." Abian keluar dari kamar.